Menjelang pelantikan pada 20 Oktober 2024, Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara di ASEAN. Kunjungan kenegaraan bukanlah hal baru sejak Prabowo ditetapkan sebagai Presiden terpilih. Apa makna dari kunjungan Prabowo ke sejumlah negara menjelang pelantikannya sebagai Presiden? Prabowo Subianto menyelesaikan kunjungan ke 5 negara di ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Malaysia. Dalam lawatan pada 5 hingga 7 September 2024 itu, Prabowo diterima di kantor serta kediaman kepala negara dan kepala pemerintahan. Prabowo mengawali kunjungannya dengan bertemu Sri Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada Kamis lalu di Istana Nurul Iman, Brunei Darussalam. Sejumlah isu strategis, terutama di bidang pertahanan, menjadi topik yang dibahas keduanya. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk memperkuat kerjasama bidang tersebut lewat sejumlah sektor. Sehari berselang, Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Laos, Kamboja, dan Thailand. Di Laos, Prabowo disambut Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos, Thongloun Sisoulith, dan Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone. Mereka membicarakan berbagai isu strategis guna perkuat kerjasama Indonesia dan Laos, diantaranya bidang pertahanan dan pendidikan. Sementara di Kamboja, Prabowo bertemu Presiden Samdech Aka Mohasena Padey Tekno Hun Sen dan Perdana Menteri Kamboja Samdech Moha Borfor Tipadey Hun Manet. Prabowo menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kamboja atas komitmen yang berkelanjutan untuk memperkuat kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Sementara di Thailand, Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Pertemuan yang diadakan di rumah ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, di Bangkok digelar secara tertutup. Di hari terakhir lawatannya ke ASEAN pada Sabtu, Prabowo mengunjungi Malaysia. Prabowo bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim. Pertemuan tersebut membahas isu keamanan perbatasan RI, Malaysia, Filipina. Meski kunjungan Prabowo ke ASEAN berkaitan dengan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, namun uniknya Prabowo justru disambut langsung oleh para kepala negara. Dalam kunjungan pada April hingga Juli lalu ke Cina, Prancis, Turki, dan Rusia, Prabowo juga disambut secara langsung oleh para kepala negara. Lantas, apa alasan utama dari para kepala negara tersebut menyambut langsung kedatangan Prabowo? Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani yang juga pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana menilai wajar jika para kepala negara menyambut langsung Prabowo. Pasalnya, Prabowo merupakan presiden terpilih dan akan segera dilantik pada Oktober mendatang. Selain itu, Prabowo juga membawa pesan bahwa ia merupakan penerus dari Jokowi yang akan melanjutkan pemerintahan Indonesia mendatang. Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia ke depan itu akan lebih banyak terlibat dalam masalah-masalah antar negara, ya, masalah-masalah internasional. Jadi disinilah mungkin ada bedanya antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Prabowo nantinya, di mana beliau akan lebih engaging terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah internasional. Seperti diketahui, di tengah situasi global yang tidak menentu, pemerintah haruslah mengambil sikap yang tepat agar tidak terjebak dalam konflik di berbagai belahan dunia. Kalau menurut sahabat Kompas, kemana arah geopolitik bangsa di era Prabowo Subianto? Akankah Indonesia tetap menerapkan diplomasi bebas aktif atau mungkinkah bermain dua kaki?